Ini berdasarkan pengalaman ya yang aku SMK. Kemarin itu ada beberapa yang memang dipilihkan sama sekolah. Ya kalau dia dipilihkan mereka enak. Ya percuma dong kita ngikutin benefitnya. Tapi kita nggak mendapatkan informasi magangnya percuma. Jadinya kita tuh ikutnya cuma karena boleh sertifikasi kan. Rugi dong. Ingat teman-teman, ilmu itu dijemput, bukan itu apalagi nyamperin. Nah sekarang spesialnya semua jurusan bisa. Apalagi sekarang ini ada SMK. Relasi itu penting loh sebenarnya. Jadi yang masih ragu-ragu gas aja langsung digerak. Gas gercep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Sobat Chef. Kembali lagi di Chef Talk to You episode ke-28. Cerita kita. Wah, cerita kita banget ya, Dipa. Nah, ngomong-ngomong cerita kita nih, ada cerita apa hari ini, Dip? Cerita apa tuh ya kira-kira? Cerita kita seperti lagu ya, Pak? Iya, bener kali. Wah, kita nih kayaknya kedatangan dua narasumber yang hebat yang banget. ekstrovert. Kita kan ini Introvert. kita pendiam banget nih, Dipa. Sebelum itu kayaknya kita kenalan terlebih dahulu. gimana? Kita dulu nggak sih? Boleh? Ya, oke. Dipa. Perkenalkan saya Diva. Saya Hikmah Sriwijari dengan dua host abal-abal nih. Abal-abal. Ya, tidak ada briefing kami berdua. Nah, mungkin dengan narasumber kita nih. Yang pertama, Boleh Kakak. Kak? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anita. Ini pakai prodi. Nah, boleh? Langsung. Aku jurusan Ilmu Komunikasi dari UNRI. Oh, dari Unri. Kalau Kakak sendiri? Kalau aku, nama aku Lencempaka Saris Mamora, biasanya dipanggil Wulan, dan aku dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari UNRI. Wah. Dari Unri ya dua-duanya nih, Kak? Iya betul. Dari Ini UNRI. manajemen Kakak Ilkom, Iya. Kak Nita, Kak Ulan. Oke. Tadi Kak sebutin namanya? Kak Hikmah. Oke, Kak Hikmah. Hikmah. Oh iya, Tadi Hikmah. masih adik tingkat di Pak. Iya. Kan masih kecil mah. Masih maba. Kira-kira nih dari Kak Nita kesibukannya akhir-akhir ini ngapain? Sebenarnya akhir-akhir ini sedang ngurus sanggar, di mana sanggar tuh bentar lagi mau milad. Wah. Ya. Boleh dong undang kita nih, Chef. Boleh. Jadi karena bentar lagi kan di hari Rabu kan acaranya, jadi kami tuh sibuk buat ngurus persiapannya lah. Wah, kira-kira udah sampai mana nih persiapannya? Udah 80 lah. 80%. Ya. Kalau dari Kak Ulan, kesibukannya akhir-akhir ini? Kalau aku sendiri sih ya biasa juga organisasi tingkat fakultas kan. Ada namanya KSEI. Kasih. Kalau periode sebelumnya aku jadi yang inti, jadi kadep, cuman periode ini mau istirahat dulu jadi anggota biasa. Selain itu, gimana? Lanjut, Kak. Oh ya, selain itu juga ada organisasi di luar kampus, tapi masih ada kaitan nih sama KSEI ini, tapi dia yang tingkat komisariat gitu, tingkat Riau-nya. Kalau yang tadi kan tingkat UNRI aja, ini tingkat Riau-nya. Itu di bidang apa tuh, Kak? Kalau boleh tahu? Dia di bidang ekonomi Islam. Iya. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Sumber kita ini aktif juga Aktif. ya. Dua-duanya aktif nih. Sedikit Anak organisasi ya. Kalau kakak kesibukannya apa? Oh, kesibukan akhir-akhir ini tidur. Oh enggak, Enggak. kan kita lagi mempersiapkan acara besar nih, acara besar Kak. juga nih. MK Jilid 3. Minggu depan ya, Kak? Minggu depan, iya, 6 hari lagi nih. Hamin 6 menuju MK. Semangat. Nah, kira-kira Kak dapat info mata komunikasi Jilid 3 ini dari mana? Kanita Dari boleh? Kanita dulu. Kebetulan aku kenal salah satu dari chef ini dan Siapa tuh? Sonia. Maksudnya. Iya. Gimana tuh anaknya? Yang paling pecicilan. Iya. Cicilan buku banget kayak ini. Berarti nggak di organisasi kita aja yang Udah di pecicilan kampus dia? juga pecicilan. Wah, terbuka nih. Jadi juga deh. Jadi dia tuh menyebarkan informasi itu lewat story di WA. Terus dia juga ngasih tahu ke aku secara pribadi kayak Nita ayo ikut ini katanya, karena mumpung aku juga belum magang kan, jadi kebetulan kali nih Cari info. pas untuk aku kan yang belum magang, jadi oh ya udah aku ikut gitu. Dipaksa nggak sih sama dia? Iya. Iya. Enggak canda. Tapi tertarik Tertarik, iya. Kalau dari Kak Ulan?
nggak jauh beda dari Sonya juga. Dari Sonya Tapi ada tambahannya sama Inel. Oh, ada email juga. Mereka tuh awalnya nyebarinnya nggak di story, tapi nyebarinnya langsung ke grup KKN. Karena kebetulan satu aku, KKN iya ya? betul, aku KKN sama dia. Jadi, oh ya ayo ikut nggak kalian? Ikutlah gitu. Jadi tag semua ya kan, harus ikut. Dan sebelum itu belum ada itunya, posternya. Jadi mereka masih merencanakan, mereka udah ngirim ayo ikut gitu. Cuman sampai di situ aja. Kalau cuma sampai di grup kan, oh ya udah iyalah. Iya. Tapi Kayak sekelas berita lah ya kalau di tapi ini ngechat lagi nih, ayo Lola ikut Lola. Kayak memaksa gitu. Iya. Tapi karena melihat banyak benefit juga, jadi kayak cocok lah nih. Jadi bukan karena paksaan, meskipun awalnya dari situ. Gitu. Terus untuk Kak Ula sendiri nih kan dari prodi manajemen Iya ya. Kak? betul, dari manajemen. Apa sih yang membuat kakak kayak tertarik gitu untuk mengikuti seminar ini? Karena kan kakak bukan dari komunikasi. Iya betul. Oke, sebenarnya yang bikin pertama kali tertarik tuh yang pertama kali ya, itu adalah marketingnya Sonya. Ya. Pandai deh. Memang cocok IC dia kita ini memang mantep menjual nama banget ya, Sonya Kak. ya. Menjual. Dia memang mantep lah untuk membrandingkan acara ini. Apa aja benefitnya. Jadi kita belum baca playovernya pun kita udah tahu oh ini aja yang bisa kita dapatkan gitu kan. Terus kenapa saya kan aku kan dari manajemen nih. Iya betul. Ini acaranya komunikasi. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari secara garis besar maupun setelah kita telusurin itu tuh kaitannya ke semua mahasiswa Iya gitu. benar. Kan ada info magang. Iya, ada juga. betul. Jadi apalagi terutama nih aku manajemen kan. Kan manajemen tuh memang kan kalau kita mahasiswa nih ada 3 nih. Ada 3 kalau kita mau setelah lulus tuh bisa jadi akademisi, bisa jadi wirausaha, bisa juga jadi profesional. Dan kok di manajemen tuh lebih banyak orang jadi profesional kan, kerja di perusahaan gitu kan. Jadi memang rasa aku linear gitu acara ini dengan jurusan aku sendiri gitu. Kalau dari aku. Kok dari Kak Nita apa yang memotivasi kakak ikut acara ini nih? Selain dipaksa Kak Sonya nih. Sebenarnya alasan aku ikut acara ini itu karena jujur aku belum magang ya, seperti aku bilang kan. Jadi kayak acara ini kan nggak semua orang bisa ngikut, apalagi dibatasi. Terus acara ini juga ada informasi mengenai magang yang aku butuhkan. Iya. Karena kalau misalnya kita bertanya sama teman, kalau informasi magang gini gimana? Mereka menjawab, cuma mereka nggak sepenuhnya ngasih tahu kan, karena nggak semua orang paham kan. Betul. Jadi alasan aku ke ini supaya aku bisa tahu informasi magang lebih lanjut, biar kayak tahu perusahaan apa aja yang aku anak PR. Oh iya. Jadi di komunikasi itu ada 3 konsentrasi, PR, MK sama jurnal. Dan aku PR. Nah, PR tuh memang sih banyak maksud itu di semua perusahaan juga pasti butuh anak PR. Cuman kan yang mau nerima anak magang tuh kan nggak semua perusahaan kan. Nah, jadi ya gitu. Apalagi kita nih magangnya di sendiri tempatnya ya. Iya, dari sendiri, bukan perusahaan yang nyari kita, tapi kita nyari perusahaan. Kakak juga tuh manajemen. Kebetulan enggak. Enggak, dicari. Berarti udah disini. Tapi sebenarnya ada yang dicariin, ada yang enggak. Jadi opsional gitu. Kalau kakak ambil yang mana tuh? Belum, soalnya kami magangnya semester 7. Oh, sama Kak. Enggak, kami udah mulai magang sekarang. Semester 5 udah Tapi mulai. Sebenarnya udah boleh magang, tapi bukan magangnya dari kampus. Ini kayak magang atau MBKM kan? MSIB. Iya, MSIB. Yang MSIB dari MBKM. Iya, tapi Oh, enggak ada ya? Oh iya, sumpah baru tahu. Oh, itu dari kan? Kemendikbud. Kalian kan Kemenak ya? Oh iya. Anak Islam insyaallah. Insyaallah. Oh iya, baru sadar Kayak kita keasikan ngobrol sampai lupa nih tema kita nih ya. Nah, mungkin bisa kita langsung tema kita apa nih Dipa? Oke, tema kita pada episode kali ini yaitu si paling ambis ikut mata komunikasi. Yang benar nanti cek. Mahasiswa aktif bukan hanya kreatif tapi harus berinisiatif. Nah, ternyata tema kita pada episode kali ini udah ger ya. Iya. Mahasiswa harus berinisiatif dan Kreatif. kreatif. Oke, lanjut nih ya Dip. Iya, lanjut Mah. Kalian dari prodi manajemen nih. Apa sih tanggapan kakak tentang mata komunikasi jadi 3 ini? Tanggapan aku Ya, untuk karir kedepannya atau untuk karir kakak kedepannya ada nggak kaitannya sama MK nih? kayak harapan gitu ya. Boleh. Harapan aku tentunya setelah mengikuti kegiatan mata komunikasi ini bisa dapat informasi terkait ya seperti yang Kak Anita bilang tadi kan terkait dengan magang ataupun terkait dengan relasi mungkin
Dan kan di sana kita kayak seminar juga ya, banyak informasi-informasi. Dan di mana kita di situ juga diskusi secara terbuka. Kan aku nih kan jurusan manajemen, khususnya kayak konsentrasi manajemen keuangan. Jadi bisa mana tahu nanti di sana tuh ada yang relasinya tuh sama gitu kan. Jadi kayak bisa nambah-nambah pengetahuan, ya nanya-nanya juga. Terus apakah di sana nanti ada peluang keterbukaan tentang si manajemen keuangan ini gitu. Kalau Kak Nita sendiri? Boleh diulang Kak pertanyaannya? Oh, bener. Tanggapan kakak setelah nanti mengikuti MK Jilid 3 ini gimana? Sebenarnya kurang lebih sama kayak kakak ini. Iya. Selain kita nambah pengetahuan mengenai magang, relasi, dan juga gimana ya? Tanggapan aku tuh berharapnya setelah aku ngikutin ini, aku jadi bisa tahu mengenai magang ini, dan aku bisa mendapatkan teman yang lebih banyak, teman yang nggak hanya sekedar kayak kita aja, tapi kita tuh bisa berteman dengan mereka yang mungkin bisa menjadi peluang kita untuk bisa bekerja ke depannya nanti gitu. Banyak teman tuh Relasi itu penting loh relasi sebenarnya. penting, jaringan kan. Iya, kayak gimana pun kita hebatnya kita di luar sana, tapi kalau nggak ada relasi di zaman sekarang tuh apa-apa relasi kan. Betul. Setuju. Setuju. Nah, kira-kira kakak nih ada nggak gambaran magang mau di mana nih? Kak Ulan dulu. Mau magang di bidang itu sih, keuangan kayak di bank. Oh, di bank. Iya, kayak gitu-gitu sih. Udah nyari belum sampai sekarang? Belum sih. Karena masih semester 7 ya? Semester 6 sekarang. Semester 6 sekarang. Semester 7 nanti baru magang. magangnya. Kalau Kanita? Kalau Kak Nita? Kalau PR tuh kan nggak jauh dari humas ya. Iya. Jadi masih belum nyari, bukan masih belum nyari, tapi masih belum ada, masih mencari gitu. Kebetulan banget ya kan di MK nih nanti ada informasi magang. Nah, karena itu makanya mengikuti. Tertarik. Apalagi benefitnya banyak juga nih. That's the point. Itulah alasannya. Iya. Bisa berkuda nanti kita. Bisa lah janjian nanti enggak? Ya, boleh nih. Boleh. Seorang ke tempat kuda. Iya. Kasihan kuda aja sih. Iya, Mas. Ngantri dia. Nah, jadi Kalau nanya gini boleh nggak Kak? boleh. Persiapannya sampai mana? Wah, persiapannya sudah 80%. Masya Allah. Semoga lancar ya. Amin. Ditunggu ya Kak kehadirannya. Mungkin bisa bawa teman-teman yang lain. Udah, satu rombongan semuanya ikut. Wah, teman organisasi? Karena mereka kebanyakan yang bukan dari FISIP, jadi mereka nggak Tapi terlalu. nggak apa-apa loh. Ya nggak apa-apa. Terbuka untuk umum. Oh iya. Spesialnya MK Jilid 3 sekarang kan, kalau MK Jilid 1 dan 2 itu untuk komunikasi aja, makanya mata komunikasi gitu. Nah, sekarang spesialnya semua jurusan bisa mengikuti. Apalagi sekarang ini ada SMK. SMK juga. Karena SMK kan butuh info Pas ya, magang juga ya. Karena vokasi gitu kan. Ngomong-ngomong SMK nih, Mbak. Bagaimana sih tanggapan Kakak terkait kita berkolaborasi dengan anak SMK? Siapa dulu nih? Boleh Kak Ulan atau Kak Dita? Boleh. Kak Ulan. Kalau SMK boleh bertahu SMK mana nih Kak? SMK perbankan. Kayaknya semua SMK magang nggak sih? Iya, semua SMK membutuhkan tapi magang. Kami kerjasamanya sama 5 SMK tuh. Oh, 5 SMK berarti ya, 5 SMK. Biasanya nih kan kalau anak SMK nih ya Kak, setahu saya, tapi setahu aku kan aku nggak pernah SMK kan. Aku SMA. Jadi kan nggak tahu. Itu biasanya bukannya ditentukan dari sekolah ya? Ada juga. Berarti ada juga yang nyari sendiri. Ada, aku SMK ada. Iya, nyari sendiri. Oh, berarti sesuai sih menurut aku. Dan jadi cakupannya lebih luas dong jadinya kan, nggak mahasiswa aja. Bagus sih, mantep. Boleh kan Nita? Ini berdasarkan pengalaman ya yang aku SMK. Kemarin tuh ada beberapa yang memang dipilihkan sama sekolah. Ya kalau dia dipilihkan mereka enak. Cuman bagi mereka kayak belum tahu nih. Padahal udah H-3 nih, tapi mereka belum bisa nentuin tempat magang. Wah, bingung. Ada yang kayak gitu. Sampai mereka kayak, aduh mana ya magang di mana ya, sampai nanya sama guru. Tapi guru kan kayak ya itu keputusan kamu magang di mana ya kan. Terus memang sih kemarin tuh karena saking banyak yang nggak tahu, jadi memang sempat kocar-kacir gitu, nggak tahu mau magang di mana. Pada akhirnya kayak mereka ya udahlah, akhirnya mau nggak mau guru itu yang mencarikan tempat. Jadi ya kalau misal nggak sesuai sama selera kita yang nggak mau di sana, ya mau nggak mau terima. Dan jadi kalau misalnya acara ini dihubungkan sama SMK, itu berguna banget sih, membantu mereka yang tidak tahu sama sekali, kayak aku bingung nih mau magang di mana.
duh aku nggak tahu nih aku harus ngambil di perusahaan mana. Nah dengannya adanya ini mungkin bisa membuka jalan keluar bagi mereka yang tidak tahu. Iya betul. Selain itu kan SMK nih kebanyakan orang-orangnya memilih tidak kuliah ya kan? Iya, Masuk iya. kerja. Kebanyakan Masuk iya. kerja. Tentu mantap juga kan? Iya, Mereka bisa langsung dapat pengetahuan, relasi, informasi tentang tempat pekerjaan gitu. Mantap. Dulu aku SMK juga sih Dipa. Tapi Iya. dicariin Iya. sama gurunya. Kalau SMK aku mana? SMA sih, SMK Mas. 1 Surida di Inhu. Kalau kami kebanyakan ada yang dicarikan, ada yang enggak. Jadi bebas milih sebenarnya. Kakak SMK mana? SMK 1 dekat saya. Oh. Nggak tahu sih di mana. Ya bukan orang sini kan? Info SMK juga? SMA Kak. Oh, SMA. Pas Sama dong kita. 2 SMA 2 SMA. IPS. Enggak, SMA. Iya, maksudnya IPA. SMA-nya IPS atau IPA? Oh, IPA. Oh, IPA. Oh, sama kita IPA. Oh sama. Bisa pas gitu ya? Jujur ya Kak. Bisa-bisanya manajemen kan? Iya. Makanya agak ngalang kabut sih kalau belajar manajemen tuh. Karena nggak Biasanya nyambung. Lebih ke praktek ya. Biasanya IPS nggak sih kalau manajemen? Iya. Oh, iya. Lebih nggak nyambung aku loh. Kakak SMK manajemen perkantoran, kuliahnya ilmu komunikasi. Kebalik nggak sih? Kebalik nggak kan? Iya, Kebalik kan? Iya. Kami belajar kimia, fisika, sampai sini belajar akuntansi. Apa jauh ya? Keluar dari jalur. Ngomong Kak. Belajar ngomong tadi. Iya, asli. Back to topik ini. Oh, iya. Ini kasihkan ngobrol sama SMK nih ya. Udah kemana-mana jadinya. Gimana sih kakak melihat nilai tambah dari event ini dalam pengembangan karir kakak pendidikan ke depannya? Kalau outputnya sendiri tentu untuk nyari kerja ya kan. Iya. Kita ketahui kalau misalnya di Indonesia nih penganggurannya cukup besar nih kak. Setahu aku nih ya, pengangguran Indonesia tuh terbesar ke-59 di dunia. Wah. Dan jumlah penganggurannya itu lebih dari 7 juta. Wow. Dan yang terbanyak itu adalah lulusan universitas. Iya, iya, memang iya. Iya kan? Nah, benar. Dan ini tentu jadi permasalahan karena kalau misalnya kita tingkat tinggi nih kan, kita udah kuliah uang yang juga dihabiskan nggak sedikit gitu kan. Tapi malah setelah lulus kita bingung nih. Bingung mau cari kerja di mana. Infoloker kita. Setelah tamat. Jadi sesuai kan sama tema mata komunikasi. Apa mau tema mata komunikasi? Tantangan mahasiswa mahasiswa menghadapi dunia kerja pasca wisuda. Jadi cocok Nah, cocok iya, benar, sekali. benar, Outputnya memang untuk langsung ke dunia kerja karena aku sendiri memang udah semester 6 kan. Jadi memang arahnya ya ke situ lagi gitu. Nggak yang kuliah lagi gitu kan. Organisasi juga ada sedikit. Jadi memang fokusnya lebih ke gimana caranya bisa menyusun karir dan juga pekerjaan nanti di masa depan. Seperti itu. Boleh Kak, kita ya. Sebenarnya kurang lebih sama. Tujuannya memang karir kan. Iya. Soalnya di zaman sekarang itu aku ngelihat teman-teman aku yang setelah tamat kuliah banyak yang susah nyari pekerjaan. Iya, Terutama benar. kakak aku sendiri loh. Iya, Kayak dia tuh S1, dia anak UIN. Terus sampai sekarang dia tuh susah nyari pekerjaan. Nggak tahu ya entah karena apa. Jadi mungkin dengannya adanya ini yang membantulah mereka bagi mereka yang baru tamat kuliah terus udah membantu mereka mencari lapangan pekerjaan. Betul sih kata kakak ini, pengangguran di Indonesia tuh memang tinggi banget. Iya betul. Apalagi susah kalau nggak ada orang dalam. Iya, relasi lagi, balik lagi ke relasi kan. Benar. Siapa yang cita-citanya jadi orang dalam? Aku lah. Siapa sih yang nggak mau? membantu ya. Iya, bisa membantu. Siapa yang punya orang dalam? Oh, Belum. Kita cari dulu nggak sih? Makanya kita cari Soalnya belum relasi. terjun ke lapangan kan, jadi belum punya. Sebenarnya ini ikut mata komunikasi kan kita untuk usaha, ikhtiar, belum tentu hasilnya gimana-gimana, tapi yang kita penting mencoba ya. Mencoba aja dulu. mencoba dan ada usaha gitu, nggak diam-diam aja gitu. Kalau diam di rumah aja ya siapa yang mau ngikut kita kan? Betul, right. Jadi Oke, harapan kakak nih terkait proses mendapatkan informasi magang melalui mata komunikasi jilid 3, terutama dalam hubungannya dengan perusahaan. Kalau aku sendiri berharapnya nanti kalau misalnya kata Sonya kan nanti kita apalagi yang VIP Oh, iya. itu kan tentunya mendapatkan lebih lah itunya. ya ada benefit Benefit. lebih. Benefit lebih gitu. Jadi aku harap di sana tuh lebih komprehensif gitu dalam informasi magangnya. Semisal kita bisa mendapatkan kontak dari perusahaan. Jadi kita sendiri bisa langsung ngajukan diri gitu, menghubungi untuk cari informasi. Dan bisa juga kita bagikan kepada teman-teman kita yang lain gitu. Terus juga aku berharapnya nanti adanya diskusi yang saya mungkin ya, tapi nggak tahu kan teman-teman yang menyusun acaranya. Diskusinya tuh kayak
kita ada keberlanjutannya gitu. Misalnya nggak sampai di situ aja pertanyaan. Misalnya kita pertanyaan tentang kira-kira gini gimana Pak gitu kan. Tapi setelah itu kita bisa mendapatkan jawaban yang Lebih memuaskan. memuaskan tapi berkelanjutan. Ya bertanya. Jadi setelah dari misalnya udah selesai nih acaranya, kita masih bisa mengontak atau bertanya. Terus kita masih bisa berhubungan lah dengan orang-orang yang memang ada di situ seperti itu. Itu sih harapan aku sendiri. Panitia nih. Catat ya. Berarti bisa menjalin interaksi komunikasi hubungan silaturahmi dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Nanti bakal ada diskusi panel juga. Nanti kakak boleh nanya nih. Oh boleh? Boleh dong. Apa ini khusus VIP atau semuanya? Semuanya juga bisa. Semuanya bisa. VIP tapi nanti lebih lagi ya Kak. Ngomong-ngomong kakak ngambil apa nih? VIP atau reguler? VIP dong. VIP dong. Percuma kita daftar tapi nggak ngambil VIP. Percuma banget. Kehilangan dong kesempatan cari informasi magangnya, ya kan? jarang-jarang masih ada. Masa nggak VIP rugi Iya. dong. Semua gara-gara Sonia, dia bilang kan kalau bisa ngambil VIP, kok bisa dapat informasi magang, nanti bakal ada dibuatkan grup ini segala macam. Dari sana langsung informasi itu bakal tersebar. Nah di sana kita bisa membentuk relasi, hubungan silaturahmi sama Memang perusahaan. relasi ini berpengaruh banget ya untuk Banget. Karena kita bukan siapa-siapa. Iya. Iya. Apalagi kita yang dari bawah mulai merintis. Karena berkata kita membutuhkan mereka, soalnya mereka di atas kita. Iya, kan. kecuali kita cipung kan. Iya gitu kita cipung, mereka yang butuh kita. Gini-gini aja di rumah udah peduli. Goyang kaki, duitnya ngalir. Iya, nggak butuh semua itu. Kita bursa kerja ini banyak juga ya di Banyak banget, Nah, ada dari Labersa. Oh banyak ya. Ada sekitar 5 atau 6. 6. Hotel ada 2. Wow. Bisa tuh. Kak minat di hotel. Bisa tuh jadi PR-nya. Oh bisa ya? Bisa. Nggak tahu. Bisa tuh besok kita Bisa tuh calling-calling besok. sama mereka. Kita dikit ya sih. Bisa, dikit aja. Duh. Nah kak, selain ingin mendapatkan informasi magang nih, kira-kira apa sih yang membuat kakak seantusias ini mengikuti mata komunikasi jadi 3? Mungkin dari kak Nika. Kenapa aku antusias? Iya. Karena ya nggak jauh dari kata yang mendapatkan informasi kan. Jujur aku tuh pengen banget dari kemarin tuh aku pengen kayak cari tahu informasi gimana sih di mana tempat supaya aku tuh bisa dapat informasi magang. Iya. Jujur aku tuh kayak bertanya pun sama prodi ya dia nggak memberikan jawaban yang apa yang kita inginkan kan. Jadi dengan yang ada ini tuh kayak bisa membuka lah sedikit bagi aku yang sedang mencari informasi gitu, dan berharapnya nantinya setelah aku ngikutin ini ada jalan keluar bagi aku, menemukan perusahaan yang aku inginkan, ditempatkan di bagian yang pas lah buat aku. Amin ya Allah. Kita kan udah usaha juga Ya, nih, penting kita usaha dulu kan. Kalau nggak ada usaha ya nihil jawabannya. Betul. Dari kakak? Kalau antusiasnya sih sama aja sih sama jawaban-jawaban sebelumnya kan. Ilmu, pengetahuan, relasi, teman, peluang baru gitu. Intinya ke situ untuk karir kita ke depannya. Itu sih. Itu kenapa aku antusias. Apalagi kita susah ya kan cari info magang nih. Banget. Di zaman sekarang ini kita yang harus bergerak. Iya, kita yang harus mencari informasi kemana, kayak di mana tempat di mana kayak gini. Ya kan di sini kan nggak semua orang kan bisa mengetahui adanya informasi ini kan. Pasti dari relasi lagi, Iya, kayak dari relasi. teman Ya, ke kayak teman. Dari kan. Sonia tadi. Jadinya tahu. Iya. Betul. Jadi nah, kakak ikut bukan karena benefit ya kan? Enggak. Benefit yang udah ditertera gitu kan. Iya. Tujuan pertama itu yang untuk mencari tujuannya informasi juga, magang. Tujuan pertama. Bukan karena benefitnya Tujuan gitu kan? pertamanya. Karena benefitnya ini memang banyak Banyak banget ya, Mak. Kalau ada sih temanku nih, kalau ikut, aku ikut karena mau dapat inilah Kuda. kuda kan, main kuda. Ya percuma dong kita ngikutin benefitnya, tapi kita Nggak nggak dapet nggak apa-apa. mendapatkan informasi magang yang percuma gitu. Jadi jatuhnya kita tuh ngikutnya cuma karena bonus yang dikasih kan, bukan Rugi karena dong. rugi dong yang bener aja. Sebenarnya kan informasi relasi itu kan benefit juga. Iya. Malah termasuk benefit utamanya. Cuman nggak diterterakan ke dalam Iya. apanya aja. Cuman nggak semua orang mikir kayak berdua nih, ya kan? Cuma setiap orang beda. Benefitnya, Iya. benefitnya banyak, jadi ikut. Itu bonus aja sih sebenarnya. Itu bonus. Itu yang kedua, mungkin yang kedua, ketiga, keempat Iya. gitu. Yang pertama Tapi itu yang intinya tuh dapat informasi magang, informasi kerja. Iya, karena kalau nggak magang ya nggak lulus. Iya kan? Iya benar. Nggak magang nggak lulus. Iya lagi.
Karena syaratnya itu kan harus magang. Dan perusahaan-perusahaan tuh lihat dari portofolio kita juga kan. iya, Oh, benar. dia udah pernah magang di sini. Oh, berarti dia udah punya pengalaman. Di sini oh dia pernah magang. Coba kalau kita cuma sekali magang atau nggak pernah sama sekali. Jangankan dipertimbangkan, dilihat aja enggak. Jadi itu sih intinya. Wah, orang di balik layar udah heboh aja kayaknya ya mah. Udah habis waktu kita? Ya kayaknya kayak kasihkan ini. Boleh nih kak, pesan dan saran untuk MK Jilid 3 nih, dan untuk peserta yang lain yang belum mendaftar nih. Ayo aja. Yang mendaftar Kapan juga. pendaftaran terakhir kak? Tanggal 27. Sekarang tanggal Besok kak. lusa. Masih ada lusa. Oh, masih ada lusa. Oke. 2 lagi berarti. Pesan nggak sih? Pesan untuk teman-teman yang belum itu ya, belum beli tiketnya atau mungkin udah lihat nih tiketnya tapi masih ragu-ragu kayak maju mundur mau beli apa enggak. Ingat teman-teman, ilmu itu dijemput, Iya benar. bukan ditunggu, apalagi nyamperin nggak akan mungkin. Jadi kita harus menjemput. Jadi usaha gitu. harus kita sendiri yang bergerak. Jadi yang masih ragu-ragu gas aja langsung beli tiketnya. Gas Gas. ger. Gercep. Sebelum hari hanya. Iya. Tiket VIP ini udah menipis ya. Udah, Apa udah habis Dip? Oh masih ada sih. Masih ada. Masih ada slot. Masih ada slot. Dikit lagi. Dikit lagi. Langsung gas VIP ya guys. Iya, Gas. Kok dari Kak Nita? Pesan untuk MK Jilid 3. Buat kalian yang kayak masih ragu, betul kata Kak Ulan tuh, gas saja. Jangan nunggu orang. Kalau kalian mau sukses jangan nunggu orang. Jangan hanya karena kayak teman nggak mau ikut, terus yaudah aku nggak mau ikut. Nggak usah, ikut aja. Kan lagi pun nggak diapa-apain. Kita cuma datang, mendapat informasi, mendengarkan, udah duduk tenang. Dapat makan. Di mana lagi bisa dapat kayak gitu kan? Apalagi harganya untuk Murah sih, terbilang murah untuk mendapatkan ilmu yang semua orang nggak bisa dapat sih. Ini privilege untuk mahasiswa. Kalau kita udah lulus jadi mahasiswa nggak dapat ya kita acara-acara kayak gini. Jadi Kesempatan hanya sekali ya. selagi ada acara-acara kayak gini yang gratis, ada manfaatnya banyak, ikut aja. Iya. Tapi kalau seandainya bisa ajak kawan, ya ajak kawan aja kan, sama-sama kita bergerak gitu. Aku udah ajak kawan juga kita betul. juga bertemu dengan hidup lain. Kita bisa saling tukar-tukar cerita apa gitu, pengalaman. Jadi kalau ada serombongannya 5 orang, gas aja ke 5-nya. Ya kan? Kalau ada 10 satu grup, gas aja. Satu angkatan gas. Gas. Udah. Waktunya udah habis nih Udah orang habis. Sebentar kan? Nggak terasa ya. Jadi perasaan sebelumnya kayak bakal lama nih. Iya. Grupnya udah siap aja. Mantap. Kayak narasumber kita memang extrovert banget. Extrovert banget. Nah, kita nih yang introvert. Introvert. Kalau misalnya introvert, sunyi dong. Sini kita Diam-diam aja. Tapi jangan salah, introvert tuh bukan berarti dia pemalu nggak bisa bicara. Iya. kan? Soalnya saya introvert gitu kan. Iya. Enggak di sini extrovert. Introvert, tapi ya nggak harus antisosial kan? Introvert Iya, bukan benar. antisosial gitu. Kayaknya narasumber kita kali ini nggak salah pilih sih kita. Iya, nggak salah pilih. Nah, makanya itu teman-teman semuanya, jangan lupa daftar nih. Tanggal 27 terakhir ya. Iya. Dan kota kita juga udah semakin Udah menipis nih menipis. guys. Mungkin karena keasikan ngobrolnya udah habis waktunya, teman-teman semuanya. Jangan lupa saksikan Safe Talk to You episode ke-28 hanya di YouTube Safe_ID. Nah, mungkin saya Hikmah Sriwijari Dan saya di Fabulas dengan narasumber Anita. Dan juga Wulan. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.